Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Alfiantoni, Bu. Juandra, Iya, Bu. Oktaviana Mahmuda. Nggak datang, Bu. Mana? Nggak tahu, Bu. Siapa ya? Ya, Alfa. Febi Sartika, Hadir, Bu. Siti Nurhaliza. Hadir, Bu. Satu orang ya yang nggak datang. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu apa itu pedoman? Arahan. Ada lagi? Petunjuk. Petunjuk. Berarti kita berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Baca fungsi Al-Quran dan Hadis. Fungsi Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Karena di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan dunia atau juga disebut dengan ukhrawi. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 52 yang artinya adalah, sungguh kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Fungsi yang kedua adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ada beberapa pokok ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah. Apa itu akidah? Ada yang tahu? Akidah adalah keyakinan ataupun keimanan. Sumber pokok ajaran Islam yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah penghambaan diri kita kepada Allah dengan mengikuti aturan dari Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Sumber pokok ajaran Islam yang ketiga adalah akhlak. Ada yang tahu akhlak? Etika, berlaku. Etika, perilaku. Santun. Santun, ya betul. Akhlak yaitu budi pekerti yang baik yang menciptakan hubungan baik antar sesama manusia, kepada ya manusia dengan Allah dan manusia terhadap lingkungan alam. Yang keempat adalah hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai pengajaran manusia. Pengajaran di sini maksudnya yaitu manusia mengetahui mana yang batil, mana yang jalan yang
sesat, mana jalan yang benar. Selanjutnya adalah fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama adalah sebagai penjelas dari Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya adalah tentang sholat, puasa, haji, zakat. Fungsi yang kedua adalah menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya yaitu kita diperintahkan sholat oleh Allah untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Selanjutnya kita akan membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, bernilai ibadah bagi siapa saja yang membacanya. Banyak sekali keistimewaan dari Al-Quran ini. Tetapi pada hari ini Ibu cuma menyampaikan 5 keistimewaan saja. Yang pertama, tidak sah sholat bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Misalnya putri waktu sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat putri tersebut tidak sah. Yang kedua, Al-Quran terpelihara dari perubahan dan penggantian. Artinya tidak sama halnya dengan kitab-kitab samawi lainnya seperti Taurat dan Injil. Taurat dan Injil tersebut telah banyak dirubah oleh para pemeluk-pemeluknya. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran tidak ada seorang pun yang menambah atau mengurangi isi dari Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu Al-Quran terjaga dari pertentangan atau kontradiksi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Yang keempat, Al-Quran ini mudah dihafal. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Qamar ayat 32 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan yang kelima yaitu Al-Quran merupakan mukjizat dan tidak ada seorang pun yang bisa membuat semisal Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menantang kaum kafir Quraisy untuk membuat yang semisal Al-Quran, tapi mereka menyerah dan tidak mampu untuk membuatnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang keistimewaan Al-Quran. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Sudah. Baik, semangat semuanya. Masih. Ibu. Baik, untuk lebih mengetahui pengetahuan anak-anak ibu sekalian, ibu akan membagi 2 kelompok. Di mana cara membaginya? Silakan berhitung dari 1 sampai 2. Dimulai dari Liza. 1, 2. 1, 2. Sekarang sudah dapatkan nomor masing-masing? Sudah. Silakan duduk sesuai dengan nomor yang disebutkan tadi. Tunggu 1 sini. Silakan cepat-cepat. Sudah duduk ke kelompok? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Baik. Ibu akan memberikan beberapa soal, dijawab sesuai dengan nomor yang dipegang masing-masing. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Soal yang pertama, mengapa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup manusia? Jelas?
Sudah? Sudah Bu. Belum Bu. Tahu. Sudah? Siap. Kita langsung buat soal atau dibahas satu-satu? Satu-satu. Oke. Yang mendapat nomor 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Siapa yang duluan? Mengapa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup manusia? Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kelompok 2. Karena Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang diturunkan secara mutawatir yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Untuk audiens ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, jelas. Oke, silakan dulu. Lanjut ya. Untuk soal yang nomor 2. Bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? 5 menit dari sekarang. Tahu. Sudah? Sudah. Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Silakan yang mendapat nomor 2 silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Mengamalkan segala sesuatu yang ada pada Al-Quran tersebut. Kelompok 2. Dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Audiens, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silakan dulu. Apa? Lanjut. Aku. Baik, terakhir Ibu minta kepada setiap kelompok untuk memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Siapa yang mau duluan? Bu, Silahkan kelompok 2. pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kemudian keistimewaan dari Al-Quran. Yang pertama, tidak sah sholat seseorang kecuali dengan membaca surah
sebagian ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian keistimewaan yang kedua, Al-Quran terpelihara dari tahrif atau perubahan dan tabdik atau penggantian. Kemudian yang ketiga, Al-Quran terjaga dari pertentangan kontradiksi apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, Al-Quran mudah untuk dihafal berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 32. Kemudian yang terakhir, Al-Quran merupakan mukjizat dan tidak seorang pun mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala telah menantang orang Arab atau orang kafir Quraisy untuk mendatangkan semisalnya, maka menyerah dan tidak mampu orang kafir tersebut. Ya. Ya, Bu. Bu, Kelompok 1. kesimpulannya adalah hadis adalah suatu perkataan Nabi sebagai penguat dari Al-Quran, dimulai dari Nabi diutus oleh Allah sampai ia meninggal. Ada lagi? Gol. Silakan. Fungsi Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslim dalam menjalankan kehidupan, karena di dalam Al-Quran dan hadis terdapat berbagai aturan untuk hidup di dunia. Dah.